menyimpulkan sesuatu. Jadi ciri-ciri buku yang sifatnya knowingness itu tidak ada kesimpulan dari penulisnya gitu. Jadi padahal kan kita kebanyakan ya itu ingin mendapatkan kesimpulan dari penulisnya. Tetapi buku semacam ini tidak ada kesimpulan apa-apa karena memang dia tidak melalui proses thinkingness gitu. Tetapi dipahaminya lewat proses knowing gitu. Artinya knowing itu dikonfirmasi sendiri dalam diri gitu. Dan itu masyarakat kita kan tidak punya bekal ya, tidak dibekali biar dia mampu mengkonfirmasi dalam dirinya sendiri. Terus kemarin kan ada usul dari Mbak Vita atau Bu Vita ya tentang Kopas gitu. Apa sih tren Kopas itu kan? Tren Kopas. Ini gejala apa sebenarnya kan? Kita coba lihat secara spiritual gitu. Ya tentu saja saya pernah juga sebagai pelaku Kopas ini gitu ya. Senang Kopas. Dan saya semalam coba merenung kenapa waktu itu juga masih senang Kopas gitu ya. Bahkan Kopas ini dianggap tuh sesuatu yang pasti. Kalau saya Kopas, maka kita mengasumsikannya saya akan mendapat kepastian gitu. Jadi Kopas itu sebenarnya dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kepastian gitu. Makanya saya Kopas saja. Seperti itu. Nah, mari kita bahas judulnya lagi sebentar. Jadi judulnya ini harus dikupas bolak-balik. Mari kita kupas judulnya sebentar dulu. Inilah aku gitu. Pertanyaannya adalah kenapa sih orang tidak berani mengikrarkan seperti ini? Ya, atau kenapa orang tidak berani mengikrarkan? Atau kenapa orang itu lebih senang mengikrarkan inilah yang bukan aku gitu. Ya, toh? Kenapa orang inilah yang bukan aku? Ini kita selesaikan dulu. Apa penyebabnya kira-kira? Kenapa sampai orang itu tidak berani bukan berani, malah terbiasa mengafirmasi, bahkan tidak hanya mengafirmasi, dia kemudian meyakini bahwa inilah yang bukan aku. Tentu saja itu berangkat dari pengalaman eksistensi gitu kan. Jadi perilaku semacam ini kan tidak begitu saja. Dia mesti ada pengalaman eksistensinya gitu. Jadi semalam saya akhirnya merenung gitu secara eksistensialis. Ini kenapa kok saya dulu pernah terjebak pada hal yang konyol dengan mengatakan inilah yang bukan aku gitu. Karena pengalaman eksistensi kita itu kan selalu dalam dalam artian ini bukan justifikasi, bukan generalisasi ya, tetapi dalam fase evolusi kita kan selalu lebih banyak fase evolusi kita lebih banyak pada fase ketidakpenuhan gitu.
fase ketidakpenuhan. Dan budaya kita tidak toleran dengan ketidakpenuhan ini. Jadi inilah persoalan kita tuh adalah tidak toleran pada ketidakpenuhan. Gitu. Kita menuntut untuk perfect ya. Masyarakat kita kan, terutama misalnya orang tua, pasar ya, pasar itu kan sangat anti dengan hal yang tidak perfect. Nanti itu akan diberi apa namanya, diberi review, ya, diberi review dan kita dapat bintangnya itu jadi sedikit. Jadi memang budaya eksternal itu anti dengan ketidakpenuhan. Karena ketidakpenuhan itu dipahami sebagai sesuatu yang menambah kos. Menambah kos. Menambah kos artinya kos itu apa? Uang yang terbuang, dianggapnya seperti itu. Dianggapnya sebagai uang yang terbuang sia-sia. Yang terbuang sia-sia gitu. Nah, kemudian kita, karena kita menyadari ya diri kita itu tidak penuh, maka kemudian tuh akhirnya untuk bisa ditambalan dalam rangka pemenuhan, ya pemenuhan. Nah, itu kemudian ya jadilah hasrat pemenuhan tadi, terjadilah hasrat, dan itu melanda industri kita ya, terutama tadi industri internet marketing kita, wah itu kemudian orang dengan ketidakpenuhannya diarahkan untuk membeli tambalan pemenuhan. Nah, itulah Kopas gitu. Kopas itu sebenarnya kalau kita coba ya, saya mencoba memahami diri saya, oh ini sebenarnya nih hubungannya. Jadi akhirnya apa? Lama-lama kita akan gugup mengatakan inilah aku. Karena kita adalah penyaksi ketidakpenuhan dari diri kita sendiri. Karena kita penyaksi ketidakpenuhan tadi, dan kita adalah, katakanlah, pemalsu, ya. Dan kita, jadi ada dua di sini. Kita menyaksikan ketidakpenuhan kita, itu satu hal. Lalu kemudian tidak toleran dengan ketidakpenuhan ini. Maka karena kita tidak toleran, yang itu adalah perilaku yang kita copy dari eksternal, dari masyarakat, kita menjadi, tanda kutip ya, penipu ulung gitu. Penipu ulung. Jadi ketika kita akan mengatakan inilah aku, itu kita ada kecemasan yang akan kita rasakan karena memang kita selama ini penuh dengan ketidakpenuhan dan penuh dengan kepura-puraan gitu. Itu persoalan kita. Jadi penuh dengan ketidakpenuhan, ya, kita menyaksikan ketidakpenuhan dalam diri kita dan kita penuh dengan kepura-puraan. Itu kemudian tuh membuat evolusi spiritual itu lambat karena kita melazimkan, menormalkan hal yang pura-pura. Itu kalau dalam agama kan pura-pura itu apa, Ustaz Ade? Munafik. Munafik. Ya, munafik. Ya, munafik. Ya, kita olah dulu dua persoalan, ketidakpenuhan sebagai bagian dari proses evolusi dan cara masyarakat menyikapi
ketidakpenuhan ini dengan kepura-puraan gitu. Ini mesti kita sadari itu dulu deh. Ayo diskusi dulu tentang ini, judulnya dulu. Oke, ikut Bang. Halo. Ya, monggo. Silakan Pak Sugeng. Ya, jadi kepura-puraan nih Kopas. Saya juga sependapat dengan penipu ulung gitu ya. Jadi ketika saya belajar dulu NLP itu tuh, jadi di situ dasarnya adalah pembenaran. Pembenaran itu juga sama dengan munafik ya. Jadi orang tuh sebenarnya melakukan pembenaran ataupun kopas kayak gitu ya. Dia nggak mau yang otentik tuh. Kenapa? Karena apa namanya? Mereka tuh takut ya dibilang apa namanya dijatuhkan atau nggak enak, apa perasaan yang nggak enak gitu, nggak menerima atau nggak toleran tadi. Jadi biar dilihat orang bagus atau dipandang orang bagus dengan tulisan-tulisan, biar dipuji. Jadi mereka itu ya tadi tergantung ke eksternal tadi ya, karena mereka pengennya tuh dia dipuji gitu ya, nggak mau dibully atau segala macam. Jadi menghindari hal-hal yang seperti itu sehingga apa namanya tadi toleran lah. Sorry, dia mau berpura-pura asal dia dipuji tuh, jangan dibully. Nah, jadi itulah yang mereka senangi untuk menyenangkan hati mereka. Nah, itu yang terus terang saya juga jarang men-share-share yang segala macam ya. Orang Kopas bagus. Kenapa kalau nggak diaplikasikan ada bagus tulisan, kenapa nggak diaplikasikan dulu ke dalam diri sendiri, baru di ini jadi baru dia keluarin sendiri gitu. Kebanyakan adalah untuk membantu orang lain. Niatnya apa sih kalau saya nyebutnya niat di dalam niat gitu. Jangan-jangan niatnya bagus untuk orang lain, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk orang lain memuji ke kita gitu. Nah, kayaknya seperti itu. Jadi niatnya terselubung kalau saya melihatnya. Nah, makanya kopas-kopas tuh ya bagus untuk orang lain ya. Tapi kenapa fokus kita karena fokusnya ke eksternal sehingga ke diri sendiri jadi lewat gitu. Jadi lewat mempraktekkan ataupun mengaplikasikan apa yang diterima dari ilmu Kopas tersebut. Padahal kan banyak tuh yang di Kopas tuh ilmunya bagus karena bagus untuk bermanfaat pada orang lain. Mending diinternalisasi dulu ke dalam diri gitu ya. Sehingga menjadi diri sendiri ininya baru di-share lagi yang dari hasil internalisasi tersebut. Kira-kira seperti itu Bang. Jadi ya penipu ulung tuh sangat setuju banget saya. Iya, jadi inilah apa namanya resiko ya. Inilah siklus budaya kita. Akar katanya akar masalahnya itu tidak toleran pada fase ketidakpenuhan ini. Padahal kan semua orang itu memulai kehidupan dengan ketidakpenuhan, ya toh. Jadi ketidakpenuhan ini ditoleransi oleh orang tua, oleh pengasuh, akhirnya akan menuju kepenuhan. Tapi budaya kita tidak toleran pada ketidakpenuhan ini. Maka anak-anak atau kita masyarakat akan mencari pemenuhan keluar gitu. Akan mencari pemenuhan. Jadi kemarin di buku Letting Go paragraf kedua itu keliru. Tulisannya pemenuhan. Harusnya kepenuhan gitu. Dan ini bukan persoalan mudah. Jadi pada akhirnya kita tiba pada dua problem. Ya, toh? Kita tiba pada dua problem. Di satu sisi memang secara intuitif kita itu sadar. Kita sadar bahwa belum penuh. Ada ketidakpenuhan ini kita mengerti betul dalam diri kita. Kita tahu betul ini. Kita tahu betul ini. Jadi sebenarnya kepura-puraan itu adalah kompromi. Kompromi antara pengetahuan kita tentang ketidakpenuhan dalam fase evolusi kita dengan dengan sosial gitu. Dengan sosial. Sehingga kemudian industri menyediakan pemenuhan. Pemenuhannya. Jadi itu antara individu dan masyarakat itu konflik. Konflik ini kalau konflik antara individu dan masyarakat itu kemudian diselesaikan oleh industri lewat pemenuhan gitu, untuk pemenuhannya.
Jadi itu kerjasama yang bagus tuh. Jadi sebenarnya industri itu dia hanya mengamati yang terjadi, konflik yang terjadi antara individu dengan masyarakat. Lalu inilah solusi kalian biar nggak ribut. Seperti itu. Ya kan? Oke. Jadi ini ya pembuka untuk judulnya. Bahwa dan mengetahui bahwa diri kita itu dalam fase ketidakpenuhan itu sangat menyakitkan gitu. Mengetahui bahwa diri kita dalam fase ketidakpenuhan itu menyakitkan. Ya, sudah menyakitkan, tidak toleran lagi masyarakat itu. Akhirnya, ya itu tadi, kecemasan itu parah, lalu untuk meredamnya itu dengan pemenuhan gitu. Akhirnya kita terjebak di situ dan kita mungkin tidak peduli lagi. Kita mungkin pura-pura lupa atau mungkin amnesia dengan ketidakpenuhan ini gitu. Pokoknya untuk menyingkirkan ingatan ketidakpenuhan ini, kita menjadi kalap, ya, menjadi rakus dengan pemenuhan gitu. Sampai akhirnya kita frustasi, ya, seperti itu. Jadi, yuk kita ada hambatan memang, ada hambatan untuk mengatakan inilah aku gitu. Ada hambatan karena belum ada ketidakpenuhan gitu. Ketidakpenuhan, lalu disinilah kemudian evolusi terjadi menuju kepenuhan, fulfill. Ya, itu. Jadi untuk mengatakan inilah aku itu tidak mudah secara tidak mudah secara klinis. Kalau secara filosofis mungkin kita bilang yes, tapi secara klinis itu tidak mudah. Karena kita punya dua masalah dasar gitu. Nature kita memang berangkat dari ketidakpenuhan. Human nature-nya itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah masyarakat yang tidak toleran dengan ketidakpenuhan itu. Contoh, saya kasih contoh tidak toleran masyarakat. Ya, ada teman saya itu anaknya itu disuruh ikut psikoterapi bukan untuk jalan menuju kepenuhan, tetapi sebenarnya biar dia cepat-cepat bisa cari uang gitu. Jadi motifnya itu sembuh itu biar bukan untuk menyelesaikan ini. Cari psikoterapi itu bukan untuk menyelesaikan ini gitu loh. Tetapi dalam rangka untuk mampu mampu membantu menanggulangi kos kehidupan gitu. Ini persoalan masyarakat ya dan persoalan kita sendiri gitu. Jadi mirip-mirip Jadi kita terjebak pada rutinitas. Behavioristik itu kan gitu ya. Nggak peduli kamu mau penuh baru penuh setengah, nggak setengah, enggak, saya nggak mau urus itu. Itu adalah black box kamu. Silakan kamu urus sendiri. Yang penting kamu bisa melakukan ini. Itu kan budayanya seperti itu. Dan orang tua biasanya menerapkan pendekatan behavioris itu ke anak-anak gitu. Karena orang tua lupa dengan bahwa dia lupa bahwa ketidakpenuhan itu adalah dialami oleh semua yang lahir ke dunia. Dengan memahami ini bahwa human nature itu kita berangkat dari ketidakpenuhan,
maka orang tua mesti, atau kita ya, jadi dalam hal ini ya, kita tetap ke Kopas ini. Kopas ini kan menjadi industri, toh. Kopas ini kan akhirnya jadi industri. Industri Kopas. Dan Kopas terbaik di industri itu, budaya Kopas ini itu akhirnya menjadi apa? Copywriting kan? Kopas copywriting. Copywritingnya kemudian basisnya pasti ketakutan dan pemenuhan gitu. Jadi ketidakpenuhan ini menakutkan gitu. Ya, toh? Ketidakpenuhan ini menakutkan dan obatnya adalah pemenuhan. Itu judul lagu yang dimainkan oleh industri. Dia akan mengingatkan ketidakpenuhan kita. Penuhi dengan ini. Kamu ya. sampai akhirnya kita obesitas tuh. Obesitas, kolesterol, terus stroke. Akhirnya kita stroke, lalu ketika kita stroke, industri bilang, kamu udah selesai, bukan customerku lagi. Saya akan cari mangsa baru. Jadi, seperti itu kira-kira ya. Seperti itu bahwa ini menarik. Menghadapi ketidakpenuhan itu sangat-sangat menakutkan, mencekam itu. Dan itu kan menjadi basis copywriting, ya, fear and desire. Dia akan ingatkan tentang ketidakpenuhan kita dulu. Betapa menderitanya kamu. Kita akan diingatkan ketidakpenuhan kita dulu. Dan itu otomatis menakutkan menghadapi ketidakpenuhan. Ya, toh. Lalu sampai kita betul-betul sangat ketakutan, lalu ini loh pemenuhannya. Kalau kau menghindari ketidakpenuhan ini, pakai lipstick A. Oh, kamu yang paling cantik sudah. Lama-lama akhirnya itulah dasar kenapa orang terjebak dalam inilah yang bukan aku. Itu diam-diam tuh. Diam-diam. Jadi walaupun di bibir dia mengatakan dia inilah aku, tapi aku yang dia maksud itu aku yang bukan aku. Karena dia tahu betul dia berangkat dari sini dan berakhir pada pemenuhan gitu. Berangkat dari ketidakpenuhan menuju pemenuhan, dan itu dia tahu secara intuitif. Makanya mungkin orang-orang seperti Mbak Vita itu orang yang tersentak sadar dengan siklus ini. Ya, siklus ketidakpenuhan, pemenuhan. Akhirnya akan berani mengatakan enggak. Inilah aku yang baru dengan ketidakpenuhannya, ya, yang seperti itu. Jadi orang kita akhirnya apa? Kita butuh apa? Mungkin udah sampai. Jadi kita mau lepas dari siklus ini jika kita sudah mengalami frustasi gitu ya. Frustasi dalam dilema ketidakpenuhan ke pemenuhan gitu. Dan itu memang membutuhkan keberanian, membutuhkan, dan ini kita mesti fasilitasi gitu loh, orang-orang masyarakat yang udah jenuh dengan siklus ketidakpenuhan pemenuhan ini. Saya kira ini gerakan kita ini termasuk gerakan yang mesti disebarluaskan ya, karena masyarakat dia terjebak pada fase ini gitu loh. Ketidakpenuhan pemenuhan terus saja. Sangat sedikit orang yang mampu komplain dengan siklus ini. Sangat sedikit orang yang berani komplain. Karena ketika dia komplain, dia akan menjadi sapi ungu di tengah sapi kuning. Dia akan dimusuhin nanti. Dia akan menjadi berbeda. Dan lagi-lagi, masyarakat itu tidak toleran terhadap perbedaan. Ya, jadi itu pasti nggak tahan Mbak Vita, karena Mbak Vita kemudian menjadi apel hijau di tengah apel merah. Jadi kamu terasing. Jangan di sini kamu, jangan di sini. Jadi orang tidak kuat
menanggung konsekuensi dari keautentikan dirinya gitu. Nanti dibilang, ah so suci loh. Ah so suci kamu. Itu dia akan menyerang kita. Jadi omongan so suci itu dia akan mengingatkan kita, kamu itu penuh dengan ketidakpenuhan gitu loh. Jangan orang akan menyerang kita dengan so suci. Itu bentuk ini tadi, bentuk penegasan bahwa kamu nggak boleh menuju ke kepenuhan. Yuk, jalanmu itu cuma satu. Jalanmu itu cuma satu. Ketidakpenuhan, solusinya pemenuhan. Nggak boleh menuju kepenuhan gitu. Nggak boleh. Karena kami nggak tahu itu. Ya ini yang perlu kita sadari sejak awal ya dari cover buku ini. Saya kira buku ini bagi saya itu mendapat inspirasi semacam itu ketika saya membaca buku ini pelan-pelan. Saya merasakan betul sebenarnya Syekh Ali Hanafiah ini ingin mengatakan kalau beliau ini mungkin seorang psikolog, seorang filsuf eksistensialis. Beliau akan mengatakannya seperti yang kita katakan pagi ini. Tapi karena beliau ini beliau ini kan pendidikan cuma STM yang menempuh jalan sufi. Jadi kemudian ekspresinya itu ekspresi sastra sufi. Kalau beliau ini sekolah filsafat mungkin atau psikolog, dia akan mengatakan itu. Dia akan mengatakan bahwa yuk siklusnya akan gini. Ketidakpenuhan, siklus normalnya kan pemenuhan. Ini kan siklus normal. Beliau melampaui siklus ini dan yuk jalan lurusnya itu adalah kepenuhan. Bukan pemenuhan. Jadi beliau, buku ini antitesis dari jalan normal. Ini dibilang jalan sesat, jalan lurus itu ini. Sebenarnya saya merasakan, saya mencoba mengkalibrasi motif buku ini ditulis ingin mengubah jalan kesadaran kita dari ketidakpenuhan yang selalu menjadi budaya itu pemenuhan ke ketidakpenuhan menuju kepenuhan. Oke, itu start. Gitu. Oke, teman-teman semua. Makin menarik ya. Menarik, Mas Ade. Ya, Pak Iwan, apa kabar? Wah, ini produktif sekali. Alhamdulillah. Baik, Produktif Pak. menulis ini. Mas Ade. Mantap, mantap. Iya. Waduh, banyak pengen sharing ini juga, tapi ya kalau di peluang. Monggo, Pak, monggo. Silakan. Baik, Pak. Ya, Bang Aswar sama Mas Ade. Ini saya lihat dari forward-nya itu kata pengantar berarti Pak ya, itu. Ya, jadi Mas Pak Bambang Pranowo kalau nggak salah sudah nggak ada Pak ya? Sudah meninggal. Ya, betul. Almarhum ya. Ya, kemudian yang kedua adalah Pak Nazarudin Umar. Mantan dari ini ya, Istiqlal Pak ya? Iya, betul. Iya. Ini otoritasnya cukup tinggi Pak untuk kata pengantarnya. Cuma untuk penulis ini saya belum tahu, baru mengenal malah Maulana Syekh Muhammad Ali Hanafiah. Aslinya dari mana? Apakah dari Indonesia atau dari luar negeri ini? Padang, Pak, Padang. Sama dong dengan di Padang dengan saya sekarang ini, Pak. Iya. Aslinya Sunda ya, Pak Iwan ya? Beliau tinggalnya di Padang, Pak. Sepertinya, dan beliau ini mursyid tarekat dan jamaah tarekatnya sedunia sekarang tuh. Alhamdulillah, ya ini cukup menarik, apalagi sangat beruntung kalau memang
Pak Maulana Syekh Muhammad Ali Hanafiah ini tinggal di Padang. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa menemuinya. Amin. Iya, Pak. Amin. Ya. Kok terbalik ini ya gambar saya ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Inilah aku, Pak. Aku ya. Ya, ya, ya. Oh. Oke, ini saya putar dulu, Pak. Ya, ini. Nah, ya udah. Alhamdulillah ya. Makasih. Habis. Oh, Nah, ini terus terang aja. Saya kalau nggak salah mulai dari pelatihan pertama, kursus kuliah pertama yang disampaikan itu saat udah 2 bulan yang lalu ya, atau 3 bulan, saya lupa lagi ini. Saya kemudian podcast dari Bang Aswar di Facebook, itu saya ikuti dari 1 sampai 16. Termasuk yang lainnya itu semuanya saya ikuti. Dan alhamdulillah itu sangat memberikan pencerahan yang cukup bagus gitu. Dari aspek riadohnya ya masih ini. Tetapi ada kedalaman yang saya dapatkan di mana sistematika berpikir itu sangat kokoh gitu, Pak. Sistematika berpikir itu sangat kokoh. Keraguan itu memang ada, tapi bukan keraguan terhadap pemahaman, melainkan keraguan atas perjalanan hidup yang sedang dilewati. Wah, keren ini. Karena Pak Aswar Pak sendiri Iwan kan, sering nulis nih, Bang. Pak Sering Aswar catatan beliau. bilang sama saya kan, ya saya pernah ada tulisan itu, Mas Ade udah saya kirim, bahwa nalar itu setengah benar, setengah salah. Gitu kan. Tetapi kalau keilahian itu udah total gitu kan. Udah total dalam arti kata ya kita itu sudah memiliki derajat kepastian yang tinggi gitu. Nah, dalam nalar ini kan sampainya cuma kebijaksanaan, Pak ya, Bang ya. Wise. Oh, nalar kecerdasan. Ya, kecerdasan, reason itu, Pak, Bang ya. Betul. Understanding itu batas yang paling tinggi dari nalar itu yaitu rendah hati barangkali ya, mungkin bahasa saya itu Bang Aswar. Betul. Rendah hati, jadi dia bertanggung jawab atas nalarnya, namun dia sadar bahwa ada kemungkinan kesalahan. Sehingga kemudian dia bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dalam untuk meraih apa yang disebut dengan love ya, cinta itu, Bang ya. Betul. Itu pemahaman saya ini. Ini hanya saran dari Bang Aswar aja supaya kita bisa melakukan abstraksi gitu, Bang. Wah, ini keren sekali nih abstraksinya nih. Nah, Levelnya udah level estetis. Iya, berat betul, ini. Bang. Mantap. Tapi Bang, masih banyak sekali apa yang saya rasakan bahwa bahwa banyak kesalahan-kesalahan. Nah, salah satunya adalah yang sudah saya sampaikan kepada Mas Ade melalui WA. Jadi saya seminggu yang lalu tertipu melalui telepon yang disampaikan bahwa dia mengaku dari Telkomsel. Mengapa Bapak tidak menggunakan poinnya? Itu kan. Poin itu poin Telkomsel, Pak ya? Ya itu. Iya. Poin Telkomsel. Kemudian dia menyampaikan bahwa ada Bapak mau ditransfer atau Bapak mau diambil. Mau dibelanjakan. Saya bilang tuh di Padang apalagi dalam situasi COVID-19 itu agak susah untuk dibelanjakan. Tapi untuk ditransfer bolehlah. Ya Pak, kalau mau ditransfer jumlahnya punya Bapak 1.250.000. Nah ini Pak, mulai dari situlah saya selama ini tidak pernah tertipu dengan cara-cara seperti itu. Tetapi saat kemarin itu seminggu yang lalu itu tertipu, Pak. Gitu kan. Wah. Tertipu. Nah, ini menjadi koreksi saya. Nah, pada saat itu saya berpikir, wah, kalau saya dapat uang 1.250.000, lumayan nih. Saya bisa nambah untuk infak ke masjid gitu, Pak. Tetapi pemikiran itu barangkali kesalahan awalnya gitu, Pak. Gitu kan. Sehingga kemudian saya
dia menyampaikan ke saya tidak sadar meskipun saya pernah melakukan virtual akun beberapa kali dan tahu yang selanjutnya kan saya meminta sama anak saya untuk kalau belanja itu ke online itu melalui virtual akun anak saya. Jadi saya tidak belakangan ini sudah jarang. Gitu. Akhirnya apa Pak? Jadi dia menyampaikan memberikan petunjuk segini gini, kemudian masuklah ke virtual akun. Bapak tulis virtual akun, Bapak tulis kode segini, uang tulis angka ini. Nah saya waktu itu agak sedikit sadar, ternyata kan RP Pak di situnya, rupiah berarti kan. Dimuat, loh kok ini RP? Berarti uang saya yang ditransfer ke kamu gitu kan. Oh enggak Pak, ini ruang penerima. Jadi RP itu yang uang itu rupiah itu diganti oleh dia sebagai ruang penerima disebutkan. Iya ya. Saya terjebak Pak di situ, lalu kemudian saya transfer. Satu kali, Bapak salah itu, kodenya itu salah. Yang benar itu begini. 2 kali sampai ke 3 kali Pak. Tetapi karena mengesalkan, saya marah sama dia itu. Ini kalian ini bener kok nggak profesional sampai saya menuliskan beberapa kali salah gitu. Akhirnya saya matikan gitu kan HP itu karena saya marah ini kok pegawai Telkomsel tidak becus gitu kan. Ternyata dia nelpon lagi gitu. Nelpon lagi ke saya, Bapak mohon maaf ini uang ini harus segera dipastikan ditransfer ke Bapak. Coba lagi Pak gitu. Nah pada saat itu karena ada jeda waktu masuklah SMS ke saya dari BNI gitu Pak. Ternyata uang itu ditransfer ke virtual akunnya dia. Selamat. Ya lewatlah sudah. Lalu kemudian karena saya tahu saya bilang Anda penipu gitu. Tapi ya sudah, karena sudah lewat artinya itu sebuah saya kemudian Anda penipu dia langsung mematikan. Tetapi memang penipu itu memang luar biasa lembutnya gitu Pak. Lebih lembut dari apa Pak? Mungkin itu ini mungkin cara baru dalam menipu yang memang seakan-akan sangat lembut. Mungkin ada aspek hipnotisnya mungkin ya. Mungkin ini Pak ya. Dengan kata Betul. kok dia bisa mengikuti alur berpikir saya dari jarak jauh yang selama ini saya tidak pernah tertipu dengan cara seperti itu. Gitu. Nah. Tetapi ya itu akhirnya kemudian saya sadar bahwa ini adalah nalar yang salah atau harapan yang memang kita belum melepaskan sebuah kemelekatan dengan keinginan atau desire hasrat terhadap material itu Pak gitu Pak. Jadi kemudian saya juga tidak terlalu ambisius untuk mengembalikan itu, kembalinya uang itu, tetapi saya mengikuti hal yang memang sesuai dengan nalar. Jadi saya kemudian atas saran dari saudara untuk menyampaikan, melaporkan kepada polisi. Tapi saya tidak dengan harapan bahwa itu akan kembali secara ini, tetapi hanya menjalani sebagai sebuah bentuk nalar yang benar gitu. Bahwa kewenangan ternyata di pihak kepolisian juga banyak data yang melaporkan penipuan-penipuan melalui online itu. Dan memang kami sudah sangat mengerti bahwa polisi itu juga ya bukan tidak bisa berbuat ya. Aspek kemauan itu tidak hampir minimal, masih kecil. Sehingga kemudian ya sudahlah pasrah, kita serahkan pada Allah. Kemudian saya sampaikan kepada anak-anak bahwa kita nggak usah terlalu terlalu gelisah dengan itu, tetapi tetaplah kita harus selalu menyadari akan diri sendiri bahwa keinginan yang terlalu besar atau bagaimana itu dapat membuat sial apa yang disampaikan oleh Bang Aswar. Itu artinya berat banget ini untuk menjadi orang yang baik ini Pak Bang.
Iya. Kali meskipun saya sudah melakukan proses itu, proses apa yang disebut oleh Bang Aswar itu mungkin zikir ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah sering berzikir gitu, tetapi memang kami menyadari bahwa banyak hal yang kotor ya, noda-noda di dalam diri yang memang harus kita bersihkan. Jadi pada kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya saya suka membaca berzikir dengan mengucapkan Ya Rahman Ya Rahim itu Bang. Tetapi belakangan itu atau Ya Hayu Ya Qayyum, tetapi belakangan inilah saya lebih 3-4 hari belakangan ini saya membacanya bukan lagi Ya Rahman Ya Rahim, bukan Ya Hayu Ya Qayyum, tapi pada apa yang ini disampaikan sangat benar, ini istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa qayyum matubu ilaih. Bahwa saya sekarang sedang memasuki sebuah tahap tertentu di mana pembersihannya harus dengan bertobat gitu Bang. Jadi tobat atas segala hal yang menjadi emosi negatif dan juga perilaku negatif, sehingga saya lebih terbuka untuk lebih pasrah gitu. Ini mungkin jadi sangat bermanfaat apa yang sudah saya ikuti di dalam kuliah Bang Aswar, termasuk juga kemudian akhirnya saya memberi buku Letting Go Bang. Iya. Dan itu juga saya ikuti dari kuliah 1 dan sekarang baru tahap 2 ya Bang ya. Betul. Dan kemudian ditambah lagi dengan pembahasan per paragraf. Wah, ini luar biasa dahsyatnya Bang. Luar biasa dahsyatnya. Ini luar biasa. Ini saya kira sangat bermakna. Apalagi kemudian Bang Aswar terakhir menyampaikan sains spiritual itu dalam bentuk bentuk apa ya? Bentuk apa? Excel itu Bang, yang di tengahnya ada model, ada ini. Oh iya. Itu dahsyat Bang. Itu dahsyat sekali Bang. Jadi memang akhirnya, dan istilah sains material ini baru saya tahu. Ini saya ada buku yang terakhir nih Bang dari Ulil Absar Abdallah nih Bang. Oh ya. Gus Ulil ya. Sains religius agama saintifik. Ini saya menukik sebagaimana apa yang disampaikan Bang Aswar. Kalau Bang Aswar kan sains spiritual. Ya. Ini sains religius. Nah, ini kata religius masih jadi masalah ini. Apalagi kemudian ada agama saintifik. Ada agama saintifik bagaimana ini? Sains itu sendiri jadi masalah gitu kan. Itu Bang. Nah, tetapi ada satu hal yang kemudian cukup menarik adalah bukunya Denny J.A. Bang. Mungkin Bang udah tahu. Spiritual happiness apa tuh yang narasi ilmu pengetahuan. Nah, ini agak sedikit netral gitu Bang ya, agak sedikit netral. Kenapa? Karena udah ada ungkapan spiritual, kemudian ada ungkapan kebahagiaan, ada kemudian ungkapan narasi ilmu pengetahuan. Jadi dia tidak berpijak pada sebuah asumsi gitu kan. Kalau ini agak bingung kalau sains religius sama agen sama sistem, itu pun penulisnya sangat top ini, Pak Haidar Bagel sama Ulil Absar Abdallah, tetapi isinya sedang menuju pada sains spiritual, saya lihat itu. Oh iya, dia menuju Pak, menuju memang. Baru menuju, belum menemukan landasannya. Gitu, ya, kita udah mulai. Nah, baru mulai kalau sains religius itu. Tetapi kalau yang Bang Aswar sampaikan sudah menukik, sudah kokoh gitu kan, untuk menjadi sebuah sains yang sifatnya fokus kepada aspek spiritual, dan ini sangat dalam dengan penjelasan cuma 1 lembar itu Bang. Waduh, saya mengikuti materi-materi Bang Aswar sebelumnya gitu kan. Gitu. Itu sudah sangat dalam itu. Nah, jadi maksud saya Bang, ini mungkin podcast 1 sampai 16 ini ada baiknya Bang Aswar membukukannya, jangan kemudian lewat begitu saja di dalam YouTube gitu Bang. Atau siap. Itu sangat, saya mencatat itu semuanya itu, meresume. Tetapi atau bisa kolaborasi dengan Pak Iwan Bang, cepat jadi itu.
Tulisannya Pak Iwan bagus, tajam. Bagus ya. Di resume aja Pak Iwan, coba kolaborasi berdua sama Kang Iwan. Ya, insya Allah Bang, nanti kita harus ada kontak ininya apa? Harus bersih dulu kita. Saya aja sendiri harus bersih dulu. Jadi berat juga ini kalau kemudian insya Allah tetap bahwa kita mungkin ke depan bisa berkolaborasi, tetapi ini itu sudah saya susun Bang, yang mungkin di podcast berapa atau di kontak berapa tentang paradigma sains spiritual itu, gitu kan. Jadi ketika Bang Aswar menuliskan itu udah cocok dengan saya, gitu. Cuma saya tidak lengkap, gitu kan. Karena nggak tahu di podcast berapa tuh yang ada tentang sains material itu. Itu sudah pas itu Bang, itu wah dahsyat itu. Saya kira saya mendapatkan sebuah pijakan yang cukup kokoh untuk masuk ke dalam wilayah spiritual sebagai subjek ilmu gitu kan. Iya, betul, subjek ilmu. Ya, ini sekalian juga saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bang Aswar, Bang Ade, dan juga teman-teman bahwa keterbukaan atau peluang pertemuan ini dan terus-menerus menjadi sangat bermanfaat. Demikian Bang Aswar, Mas Ade. Ya, terima kasih Pak Iwan. Senang terima kasih. Wah, ini Pak Iwan nih luar biasa ya. Ya, betul. Rapi. Pembelajar rapi. Rapi sekali. Mungkin saya sedikit saya akan sedikit apa istilahnya tuh melengkapi lah, atau mungkin bukan melengkapi, memperluas saja karena tadi itu udah clear banget ya. Insya Allah. Halo Bang. Ya. Kok hilang suaranya? Kita kan kalau kita ini siapa Iwan, ceritanya Pak Iwan itu kan ada fase apa tadi ya? Jadi tadi itu kan itu bisa menjelaskan menjelaskan tiga kategori sebenarnya dalam diri kita. Jadi tentu saja tadi ketika Pak Iwannya sudah menyadari bahwa tertipu, dia akan kemudian mengambil konsekuensi nalarnya kan. Dia ambil nalar, lalu setelah itu mengambil jalur nalar, kemudian menyadari lagi bahwa ya polisi tidak mungkin, ya toh. Pada akhirnya beliau mengambil semacam kreativitas baru, mengubah masalah, mengubah apa istilahnya, intinya tadi Pak Iwan tuh banyak melakukan sintesis gitu. Di tahap ketiga Pak Iwan tuh melakukan sintesis, ya toh, melakukan sintesis. Itu sebuah wilayah kreativitas untuk apa? Memulihkan batinnya. Karena ketika dibawa ke polisi ternyata juga ya seperti itu kenyataannya, tidak memuaskan gitu loh. Jadi terus fase yang pertama tadi itu kan dia berangkat dari masalah. Ada masalah, ya toh. Jadi memang tuh gini Pak. Jadi kan kita 500 itu nature dari love, unconditional love itu tidak mudah memang dicapai. Tidak mudah dicapai. Maka mesti kita hati-hati ini. Banyak yang mengatakan unconditional love ini kayak cukup belajar 3 jam, 2 jam. Itu karena per definisi unconditional love tidak jelas. Unconditional love itu kan dia gini. Bisa dibagi 3 kategori. Jadi human nature kita itu kan berangkat dari ada wilayah ego yang sakit gitu ya, ego, nalar gitu.
sama yang di atas nalar tuh sebelum cinta itu ada estetis gitu kan. Nah, sebelum dan ini setiap bagian ini dia punya dualitas, dia punya karakter dualitas gitu. Ini juga punya karakter dualitas. Ini juga punya karakter dualitas. Artinya, dualitas itu adalah semacam kesadaran yang bersifat oposisi dari kesejatian kan gitu. Itu dualitas itu artinya kesadaran yang sifatnya oposisi. Jadi untuk mencapai unconditional love, semua dualitas yang di sini dan di sini, ini harus terpahami semua. Terpahami. Makanya untuk mencapai 500 itu dia harus mampu memahami nature patologis dari kejiwaan itu. Sakit. Nature dari sakit itu dia harus tahu. Nature dari nalar itu dia harus tahu. Kebenaran dan kesalahannya. Nature dari estetis itu apa? Itu juga dia harus tahu gitu. Sebelum mengetahui ketiga ini, itu enggak bakal sampai ke 500. Nggak bakal sampai. Itu ininya ya Pak Iwan, jadi nggak bakal sampai dia. Karena ini menjadi konflik pada akhirnya. Di sesi pertama mungkin Pak Iwan tadi dimanfaatkan titik kritis dari bagian yang belum tersadari dari ego gitu. Ketika mereka bisa menuntun ego ini, kan nalarnya Pak Iwan tuh belum hidup. Mereka memanfaatkan ini dengan hipnosis, misalnya dengan pendekatan hipnosis, ego kita dituntun. Bagian diri kita yang butuh diseimbangkan, bukan disembuhkannya, yang butuh diseimbangkan, itu mereka tuntun. Ya toh, mereka tuntun, lalu kemudian ya sudah, mereka bisa mengarahkan Pak Iwan dengan mudah gitu, sampai Pak Iwan tersadar. Nah, ya toh, Pak Iwan tersadar, nalarnya mulai hidup, maka muncullah nalar gitu. Ego sudah masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam gitu. Lalu Pak Iwan mulailah mengikuti arahan nalar. Ya toh, perilakunya oke. Ya toh, oke. Sampai berujung di kantor polisi nalar ini mentok. Ya toh. Lalu akhirnya ini Bang Aswar, cuma saya ke polisi itu konteksnya bukan karena ingin mendapatkan kembali itu Bang, tetapi mengikuti saran objektif dari luar. Iya, itu memang nalar itu Pak, itu nalar. Jadi bukan lagi didorong ego yang ingin mendapatkan yang hilang. Betul ya. Dia udah pindah ke sini. Ya kan? Padahal di kantor polisi itu Pak, jam 5 sampai jam 9 malam, betapa lambatnya pelayanan itu. Tetapi saya jalani dengan sabar, karena apa? Ini mengikuti nalar objektif saja, artinya bahwa walaupun tidak mungkin, tetapi ini sebagai bentuk bentuk usaha yang, atau kalau dalam istilah zaman dulu itu, ya ikhtiar saja gitu, menjalani resmi saja gitu, bukan dalam arti kata mengharapkan dari perjalanan itu, tetapi dari sebuah proses yang memang syariahnya perlu dilewati, begitu Bang, itu maksud saya. Iya, betul. Jadi nalar itu memang ya dia tidak boleh kalah. Dia tidak, kalau kita kalah, nalar itu tidak difasilitasi, kita akan kembali ke ego yang putus asa. Jadi memang itu bagian dari melampaui keputusasaan, ya nalar harus hidup. Nalar harus hidup. Meskipun ujungnya ini juga tidak menyelesaikan solusi, tapi setidak-tidaknya
kita puas dengan pengalaman itu gitu. Kadang-kadang Oke, di sini Bang. nih. Bang, ini mungkin saya hanya ingin bertanya, Bang, terkait dengan kepasrahan itu, kita melakukan sebuah usaha gitu, Bang ya. Jadi bukan sebatas pada kepasrahan semata-mata, tetapi menjalani sebuah syariah gitu. Syariah dalam arti konteks tanda petik ya, bukan syariah. Ya, Menjalani sebuah perjalanan ya gitu ya, menjalani ya, mengkreasi gitu, Bang ya. betul. Jadi memang kepasrahan ini sebenarnya atau dalam istilah Hawking itu, kepasrahan itu sebenarnya upaya menuju kepenuhan. Itu mungkin kita maknai ulang, definisikan ulang. Tadi kan ada ketidakpenuhan, Betul. lalu diupayakan lewat pemenuhan. Jalan pasrah itu adalah jalan yang dari ketidakpenuhan menuju kepenuhan gitu. Walaupun sampai di nalar saja itu sudah cukup. Ya, kan? Jadi ini kita perlu bikin modelnya. Kita perlu bikin. Jadi kan ada dua jalan itu, ada dua jalan. Kita akan berangkat dari ketidakpenuhan. Yang disebut dengan usaha, effort, kerja keras, kerja keras, itu adalah dari ketidakpenuhan menuju pemenuhan. Sementara yang disebut dengan pasrah, dari ketidakpenuhan menuju kepenuhan. Jadi, proses kepenuhan itu ada syariatnya. Seperti tadi Pak Iwan. Dia akan melewati alam nalar, kan lumayan tuh dari sini. Dia akan melewati alam cinta, sampai kepada tahap terakhir, penyaksian dalam diri. Penyaksian kepenuhan oleh Pak Iwan ini sebenarnya jalan menuju kepenuhan. Pasrah itu jalan kepenuhan, sementara kerja keras itu jalan pemenuhan. Mungkin begitu biar lebih. Soalnya kan selama ini di masyarakat kita, di budaya kita, tidak pernah jelas itu definisi pasrah itu. Betul. Pasrah dianggap tidak ada upaya, Pak. Saya pernah menulis pasrah, tapi kemudian salah itu, Pak, dipahaminya gitu kan. Karena lebih fokusnya bukan pada narasinya, tetapi kepada kata pasrah itu sendiri. Maka kemudian saya ganti dengan istilah berserah diri, Bang. Iya, karena memang pasrah itu dalam muatan pemikiran orang itu seakan-akan tidak mau usaha, hanya begitu ya udah pasrah, berarti tidak ada upaya apa-apa. Ya putus asa gitu. Putus asa, jadi seakan-akan apatis gitu, Bang. Jadi tidak peduli. Kesan pasrah itu tidak peduli. Tetapi kalau dalam makna yang lain bahwa itu Islam itu pasrah, ya harusnya mereka memahami, tetapi ya Islam lebih dipahami bukan dalam kata pasrah, tetapi lebih dipakai kata selamat, Pak. Ya. Lebih kecenderungannya selamat, assalamualaikum, jadi selamat. Kecenderungannya dipahaminya, tapi pasrahnya itu belum digali kembali di dalam pemaknaan yang mungkin jarang ya. Karena lebih pada assalamualaikumnya, sehingga kemudian Islamnya pasrahnya tidak begitu tergali oleh banyak orang gitu, Bang. Iya, makanya ini letting go ini saya mau kawal per paragraf karena saya ingin menerangkan bahwa kepasrahan itu kita harus tahu dulu semua berangkat dari sini. Nah, di sini ada putus asa, ada kesedihan, ada ketakutan, dan ada pemenuhan gitu. Ini yang disebut dengan kerja keras. Itu selalu upaya pemenuhan. Sementara pasrah itu dari sini juga, tetapi dia kemudian mengambil jalan courage, ini pasrah menuju kepenuhan gitu. Mungkin itu yang. Jadi Pak Iwan tadi saya menyimak perjalanannya itu, perjalanan kepasrahan menuju kepenuhan itu sudah betul dari courage, memutuskan untuk
mengambil jalan lurus sampai ke polisi, lalu polisi juga kayak sepertinya tidak ada solusi, tidak jatuh kepada putus asa, naikin lagi di sintesis pengalaman baru. Itu luar biasa tuh. Itu pengalaman eksistensi yang yang komplit. Ya, itu yang pengalaman eksistensi yang perlu semua orang harus memahami jalan semacam itu gitu loh. Ya Bang, banyak sekali ini yang perlu disampaikan sih. Tapi mungkin monggo silakan teman-teman yang lain Bang. Tapi alhamdulillah saya menemukan hal yang baru di sini, yaitu istilah pemenuhan dan Kepenuhan. Ini juga satu hal yang dalam gitu. Karena kemarin saya diskusi dengan teman, beda keinginan dan kemauan tuh tidak ketemu. Rujukannya, saya bilang tuh coba bikin kalimat, keinginan dan kemauan tuh apa? Sudah saya jelaskan bahwa keinginan itu ada objeknya, kalau kemauan itu adalah bekerja, melakukan. Jadi kalau keinginan tuh saya ingin istri cantik, itu objek. Pemenuhan tuh pemenuhan. Iya, pemenuhan Bang. Pemenuhan. Tapi kalau saya ingin melakukan mempercantik istri, ya itu kepenuhan Pak, kepenuhan. Kepenuhan gitu. Kepenuhan, ya. Jadi ya. akhirnya ya tapi nggak ketemu karena memang dia tidak tahu gitu kan masalahnya. Jadi, saya biarkan saja. Padahal saya baca dia menyampaikan kata-kata bahasa Inggris. Satisfied apa Bang ya? Satisfied itu puas. Kepuasan. Terpenuhi ya. Itu kepenuhan. Kesenangan. Satisfied itu senang. Ketenangan. Jadi artinya kesenangan. Kalau ini kesenangan. Nah, jadi itu pemenuhan bukan kepenuhan ya, kalau kan. ini ketenangan. Nah, ini tapi saya dapatkan kalimat dari konsep dari Bang Aswan ini, pemenuhan kepenuhan itu sudah bisa jelas bahwa beda antara keinginan dan kemauan, karena di situ kan ada willingness ya, Bang ya. Willingness itu ketenangan dia, ada ketenangan. Kemauan ya, willingness ini hopeful. Iya, kemauan. Nah, itu kan kemauan yang mendorong pada kemudian lahirnya penerimaan dan kemudian nalar yang bagus gitu. Itu jalan kepenuhan semua itu Pak, dari keberanian, mentalitas, itu jalan kepenuhan. Kepenuhan. Tapi yang paling bawah ya courage itu Bang ya istilahnya. Betul. Courage itu mampu membedakan pemenuhan dan kepenuhan itu. Jadi sudah membedakan keinginan dan keberanian itu kan, pemilihan. Betul. Ya, terima kasih Bang Aswar atas narasi-narasinya. Dan silakan mungkin yang lain. Ya, terima kasih Pak Iwan. Tadi ada Bang Sandi raise hand apa udah ini ya? Dan alhamdulillah teman-teman, ini Bang Sandi ada mau ngomong Bang Sandi? Ya, boleh lah. Oke. Bang Sandi. Ya, ahli nalar ini. Enggak. Ini menarik ya, ini tentang inilah aku. Jadi ini mau minta pendapat aja, kebetulan banyak ustadz di sini ya. Saya ini pernah gitu menyaksikan ceramah ya, video ceramah. Itu ada ustazah di situ. Ustazah itu ditanya sama jamaah. Terus dia jawabannya tentunya ada dalil ya. Dia menggunakan dalil Al-Quran. Terus dia ngomong gini, ini bukan pendapat saya loh. Ini pendapat Al-Quran katanya. Nah itu kan seolah-olah dia berlindung di balik ayat Al-Quran. Padahal ketika dia membaca ayat, kalau menurut saya ya, ketika kita membaca ayat, bukan hanya dia, tapi kita semua ketika kita membaca ayat, maka yang tergambar di benak kita itu belum tentu sama dengan maksud ayat tersebut ya. Jadi ketika kita berdalil, tentu kita sebagai umat Islam itu sangat bagus berdalil dengan Al-Quran, tapi kok mengatakan itu adalah pendapat Tuhan, kok saya pikir terlalu jauh ya. Seharusnya kan ini adalah pendapat saya, walaupun saya pendapat ini muncul karena saya membaca dalil ini. Nah, sehingga kalau kita menyatakan ini loh pendapat Tuhan, itu kita menutup ruang debat, menutup diskusi, debat lah. Padahal kemungkinan kita bisa jadi salah, tapi dengan mengatakan itu adalah pendapat Tuhan, kita menutup ruang untuk orang lain untuk mengkoreksi kita, sehingga
kita nggak bakal jadi lebih baik gitu. Nah itu menurut pendapat Ustadz bagaimana? Itu pendapat saya itu apakah pendapat saya salah? Karena saya sering itu mendengar Ustadz ngomong begitu ketika dia menyampaikan dalil itu bagus. Saya apresiasi dengan dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Tapi ketika dia bersembunyi di balik dalil, dia mengatakan bahwa itu bukan pendapat dia, tapi ini pendapat Al-Quran, makanya nggak boleh dibantah. Nah itu bagaimana itu dengan hubungannya dengan inilah aku gitu loh. Nah itu kan mereka inilah aku yang palsu itu kan sebenarnya kan. Dia sebenarnya ingin menunjukkan dirinya sendiri tapi berlindung di balik ayat, di balik ini. Nah itu bagaimana pendapat para ustadz sekalian. Mudah-mudahan poin yang ingin saya sampaikan bisa ditangkap. Gitu aja, terima kasih Mas Ade dan yang lainnya. Bung Sandi. Anwar, Jadi Anwar. Ya, Bang. ini fulfillment kan, fulfill. Iya. Kalau ini desiring ini. Desire. Yang kalau fulfill itu dia akan meluber. Dia akan meluber kalau kepenuhan tuh. Ya toh, tapi kalau desire itu enggak pernah cukup. Kurang terus. Ya ini tadi menyempurnakan yang diperbincangan di chat. Kalau kepenuhan itu dia akan meluber. Dia akan kepenuhan dia akan membagikan, ya toh. Kalau pemenuhan dia akan terus menuntut. Itu arahnya. Ya, keterpenuhan itu yaitu tumpah dari dalam. Apa istilahnya? Membuncah ya. Oke, silakan. Ini soal tadi itu soal golongan ustadz, saya nyerah. Biar ustadz aja yang yang memberikan keterangan. Monggo Ustadz. Ya, Kang Anwar, silakan Kang Anwar. Ini memang ini ya, apa namanya? Anti mainstream. Siapa yang anti mainstream? Saya Kang Ade. Iya, ya. Silakan melihat perjalanan dari Pak Yuwan tadi kok langsung tergambar kalimat hikmah gitu ya. Hikmah itu kan kalau dalam wisdom. Apa dibacanya wisdom Kang Ade? Hati-hati lagi jangan sampai. Wisdom. Nah, wisdom itu kan kita dalam perjalanan mengalami banyak kejadian dalam kehidupan itu kan ambil hikmahnya aja. Nah, ternyata hikmah itu adalah suatu pengertian dan pemahaman mengenai orang, barang, kejadian, ataupun situasi, di mana dengan pengertian dan pemahaman ini akhirnya menghasilkan kemampuan untuk menerapkan bagaimana kita berbuat sesuai dengan pengertian tersebut. Semacam Pak Iwan kan mungkin tadi hikmahnya kan jalan. Istilahnya kan nalar dalam mentafakuri, mengambil hikmah dari kejadian tersebut kan jalan. Artinya ya kesadaran juga ujungnya adalah kesadaran bagaimana dari setiap kejadian yang kita alami, pengalaman yang kita alami, nalar kita jalan, mampu mengambil hikmah dalam arti nalar kita mengerti dan paham. Tentunya paham dan mengerti tentang eksistensi diri sebagai diri yang dengan dimulai ngerti dan paham akan dari mana diri ini, posisi diri ini bermula, kemudian nanti dengan jalur nalar ini dia akhirnya mampu untuk menapaki tangga kesadaran yang selanjutnya gitu kan, dari berani terus akhirnya bisa sampai ke mampu merasakan, mampu menyadari posisi diri, kemudian juga mampu juga merasakan posisi diri orang lain yang terkait dengan pengalaman tersebut. Semacam Pak Iwan tadi kan mungkin beliau merasakan, diri saya sebagai orang yang gimana, katakanlah ego gitu kan lah, tertipu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Iwan mampu nggak merasakan diri orang yang menipu tadi, yang akhirnya menggerakkan orang yang menipu, dia berbuat menipu. Nah ketika kita mampu
merasakan atau menyaksikan diri kita sebagai yang ego misalnya, juga mampu merasakan diri yang si orang penipu, mungkin dari situ akan bisa muncul semacam apa ya, empati ya, love 500 plus itu ya. Jadi sampai di sini nanti nalar itu bisa diangkat Bang. Nalar itu nanti bisa kita tidak lanjuti, bisa kita loncati langsung ke empati nggak tuh Bang? Bisa. Bisa kan ya? Semacam tadi Bung Sandi gitu kan, nanti menghadapi ustazah yang semacam itu yang berlindung di balik ayat-ayat suci, seorang itu kan nanti ustazah itu malah dia kehilangan eksistensinya kan, jadi hanya sebagai copy paste tadi. Copy paste, sementara dia yang sebagai penyampainya itu nggak tahu itu dia itu sebagai yang apa itu. Artinya kan di situ kita nanti bisa sebagai penyimak, jadi kan kita kan respon kita terhadap seorang ustazah yang menyampaikan semacam itu kan apa gitu kan responnya. Responnya kan akhirnya kan semacam ya bisa kalau mungkin langsung berempati, ini ustazah ini empati tadi semacam tadi. Itu nanti bisa terjadi kalau kita mampu mengenalkan posisi diri kita. Modalnya kan kita mampu menyaksikan posisi diri kita dalam melihat kejadian, mengerti, paham posisi diri kita, kemudian juga paham posisi diri ustazah tadi, baru kita kemudian berempati. Oke. Ya gitu aja, silakan. Ya Kang Alar, ini ada informasi sedikit. Bang Aswar mau pamit. Ada closing statement Bang sebelum pamit? Closing statement-nya adalah, ya ini mesti ya, sebelum buru-buru kita mengucapkan, inilah aku, yuk kita mari pahami dulu secara distintif antara pemenuhan dan kepenuhan. Sehingga kemudian inilah aku yang kita maksud itu jelas gitu loh, yang di sini apa yang di sini gitu. Oke ya. Oke, itu dari saya. Ini saya ternyata kalau lebih setengah jam sudah pada nunggu lagi sesi berikut di kelas lain. Siap Bang. Selamat datang Bang. Selamat datang. Nah, terima kasih ya. Teman-teman. Besok kita tetap lanjut. Menarik. Ya, amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-temannya diajak ngobrol tiap pagi ya toh. Besok kita mulai jam 6 pagi karena saya jam 8 ya? Ada kelas mentoring selama 2 hari. Woi, mantap. Oke, thank you Bang Aswar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ustadz Gilman di sini. Mungkin beliau yang lebih kompeten ya. Beliau alumni Mesir, S2 di UIN Semarang. Sekarang ngajar di... Monggo Ustadz Gilman. Oh, terlalu berlebihan Ustadz Ade ini. Antum alamu minni. Kasih. Tafadhol. Alhamdulillah. Ya mohon maaf ini saya sering kadang-kadang tak sambi ya. Sambil jalan-jalan, sambil kemana, sambil nganterin anak sekolah gitu kan. Jadi sering ada nggak komen ya. Ya alhamdulillah. Ya ini memang kajian yang sangat baik ya berkaitan dengan pemenuhan dan kepenuhan menuju kepenuhan diri ini ya. Saya kira akhir ayam ini ya kalau kita lihat saya melihat anak ya lebih pada itu tadi ya spiritualisme ya manusia ya kadar spiritual manusia itu dan juga karena ini bersifat spiritual maka pengetahuan semakin dalam pengetahuan tentang khazanah keilmuan Islam itu mempengaruhi tadi perspektif termasuk yang tadi Bang Sandi ucapkan ya memang sekarang ada kalau dalam bahasa saya ada degradasi makna ustadz atau pengampu ajaran agama ya yang lebih ya karena di satu sisi ada yang mereka ini berpijak pada balighu ani walau ayah ya senajan sedikit-sedikit hanya secuil tapi harus disampaikan ya tetapi kadang menyampaikan yang secuil itu justru lebih susah daripada menyampaikan yang banyak ya kebanyakan dari mohon maaf mungkin yang Ustadz yang tadi seperti itu sesungguhnya menyampaikan terlalu banyak dari yang secuil
ya. Nyatanya ya kalau kita lihat orang mau menyampaikan pesan 1 menit pesan saja itu kesusahan ya. Dan memang di kalangan para pengampu ilmu agama ya memang kalau hanya sedikit-sedikit agama dipelajari hanya sepotong itu akan sangat susah. Ya, perlu tadi ada keberlangsungan. Kalau kata Sayyidina Ali kan dan Imam Syafi'i juga mengatakan kan tulul umr ya atau tulus zaman ya hanya sepanjang waktu ya. Kalau hanya 1 hari cuma setengah jam melihat YouTube misalkan 1,5 jam ini boleh, tetapi menyampaikannya ya itu harus hanya setengah jam itu saja ya yang dia pahami dari setengah jam yang dia ini. Tapi manusia memang mungkin refleksivitas ketika apalagi yang senang ngomong ya. Begitu ngomong menyampaikan secuil saja itu walau satu ayahnya itu jadi berayat-ayat sehingga kemudian muncul statement seperti tadi menurut saya ya atau ini menurut Quran, ini menurut ini ya. Padahal sesungguhnya dia terlalu banyak dalam menyampaikan yang secuil mungkin bagi saya. Itu tadi untuk Bang Sandi ya tadi ya lebih pada degradasi atau pengurangan makna ya. Sebab kalau Ustaz tadi tahulah kalau yang namanya al-ustadz atau ustadz itu sudah jabatan yang tinggi ya di atas syekh ya, al-ustadz as-syekh ya. Jadi ustadz dulu baru syekh ya. Ustadz itu sudah sangat tinggi bagi kita ya. Yang as-syekh itu berkaitan karena kedalaman ilmunya, tetapi di sini ya akhir-akhir ini saja mungkin ya. Kalau dulu saya tahu kalau ustadz saya di kampung ya orang yang alim ya yang tahu, tapi saya melihat sekarang lebih banyak yang tadi seperti itu. Menyampaikan secuil itu susah memang ya. Jadi adanya kuliah Hir Ayam ini menjadikan saya secara pribadi melihat alhamdulillah saya sangat bersyukur ya ada komunitas-komunitas yang artinya mulai memahami menyadari bahwa ya manusia itu adalah makhluk-makhluk Allah yang utamanya diciptakan sebagai hamba. Ya, kalau kita lihat ayatnya kan wa ma khalaqtul jinna ya. Di situ Allah menggunakan khalaqa, ya, artinya mencipta. Ya, tanpa campur tangan manusia. Tetapi ayat Baqarah yang lain ya wa ja'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah menjadikan ja'ala ya, menjadikan yang kalau secara maknawi lughawi ja'ala itu ya adalah salah satu bentuk ya bareng-bareng ada unsur usaha manusianya ya sehingga ya sebagai hamba dahulu ya ubudiyahnya diawalkan ya artinya penghambaan itu tadi diawalkan baru kemudian menjadi khalifah bagi dirinya sendiri, bagi orang lain dan lain sebagainya. Mungkin itu Ustadz Ade ya sedikit ya yang mudah-mudahan tadi juga tidak terlalu banyak karena saya hanya tahu secuil tadi ya. Ya, matur nuwun teman-teman semuanya. Matur nuwun teman-teman semua. Tidak terasa dari jam 7 sudah jam 8.30. Kebetulan hari ini libur nasional ya. Alhamdulillah semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya mewakili Bang Aswar dan semua tim yang menyelenggarakan. Jadi saya mau sedikit cerita. Akun Zoom yang kita pakai ini adalah akun patungan dari kelompok belajarnya Bang Aswar. Ya, kita patungan ketika itu bulan-bulan Ramadan itu ya alhamdulillah bisa kita manfaatkan jadi amal jariah. Termasuk Kang Anwar, yang Nuni, Bu Irman yang memberikan keberlangsungan adanya kelas ini. Jadi awal-awal Covid kita beli akun kita langganan selama setahun ya. Alhamdulillah bisa bermanfaat. Dan teman-teman semua mohon support biar kita tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Bu Oti yang baru join. Langsung bubaran ini Bu Oti. Ya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih Pak Iwan semuanya.